Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada organisasi Nahdlatul Ulama NU, kepada pendiri-pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan kepada semua warga NU, warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin dimanapun berada. Klarifikasi dan permohonan maaf saya ini berkaitan dengan salah satu konten video saya yang di dalam video tersebut ada perkataan, ada pernyataan mengenai Aswaja KW di bawah naungan NU dan dikaitkan dengan peristiwa Banyuwangi. Dan itu terjadi, perkataan saya tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan dan kebodohan saya. Pak Endang Jayaputra, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Entah berapa orang yang sudah mengingatkanmu, terutama yang sering komen di konten-konten Anda, yaitu Saudara Al-Qudsi and the Gang itu ya. Sudah berapa kali Anda, berapa ribu kali bahkan Anda diingatkan oleh mereka itu. Bahkan YouTuber Aswaja, sudah banyak yang mengingatkan Anda. Akhirnya sadar juga kau mengakui bahwa diri Anda itu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh Nahdiyin, para subscriber semuanya, siapapun ya dan dimanapun berada tanpa terkecuali, saya tak lupa selalu mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya dikirimi oleh teman saya. Ternyata setelah saya buka itu, link itu berisi kontennya Endang Jayaputra yang mengaku sebagai lembaga tabligh Muhammadiyah pimpinan di daerahnya. Ternyata melalui konten itu, Ustadz Endang Jayaputra, Sarjana Pendidikan Islam ini, yang selama ini konten-kontennya selalu menyerang amaliyah Aswaja, terutama orang-orang NU dan Banser Ansor, pokoknya yang berada di bawah naungan Aswaja NU, beliau selalu menyerang amaliyahnya. Walaupun menyerangnya ya seperti itu, kita tahu kapasitas Endang Jayaputra ngajinya bagaimana, baca kitabnya, apalagi baca kitab ya, ngajinya saja seperti itu. Tetapi konten-kontennya selama ini dia menyerang. Bahkan banyak yang menyatakan Aswajanu, Aswaja KW dan lain-lain ya. Pada suatu ketika konten Endang Jayaputra ini seakan-akan menyerang NU secara khusus, sehingga pada konten terakhir orang ini, Pak Endang Jayaputra, Sarjana Pendidikan ini kemudian minta maaf. Sebenarnya orang-orang Wahabi, dari mereka, kelompok mereka itu, saya tidak mengatakan Endang ini Wahabi atau mana, karena orang Wahabi ternyata juga ada yang menyerang Endang Jayaputra itu. Kelompok dari mereka yang selalu menentang amaliyah Aswaja, sudah ilmunya minim seperti itu, kalau ingin bicara itu tanpa terkontrol, tidak dikontrol dulu asal nyeplos, maka ketika ditentang ternyata mereka itu ciut, minta maaf akhir-akhirnya. Kan banyak seperti itu, termasuk Endang Jayaputra ini menyerang NU begini, ketika diserang dan mungkin mau dilaporkan atau gimana saya tidak tahu, kemudian dia minta maaf. Kemudian ada banyak kan, termasuk Syafiq Rizal Basalamah yang menyerang, mengatakan bahwa orang yang zikir setelah sholat atau zikir sebelum sholat itu ya, pakai mic, pakai salawatan itu, apa kata beliau itu? Zikir-zikir seperti itu yang nyari itu dianggap nyanyi-nyanyi. Lalu kemudian setelah diserang begini, minta maaf. Terus ada lagi
Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabalik firqah dhallah. Setelah diserang-serang, minta maaf lagi. Nah, ini banyak lagi. Ini berarti menandakan bahwa mereka sebelum menyampaikan sesuatu itu tidak dipikir dulu. Ketika berakibat mungkin akan diunjuk rasa atau akan dibagaimanakan, mungkin mereka takut akhirnya minta maaf pakai meterai. Banyak yang seperti ini, termasuk kasus yang di Pamekasan ya kemarin itu. Tak siapa itu di Pamekasan yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya ternyata melarang maulid. Setelah begini minta maaf, mewek seperti itu. Ya. Ini jika bersangkutan dengan dirinya sendiri, mereka minta maaf. Tetapi pernyataan-pernyataan salah selama ini mereka tidak minta maaf kok. Pernyataan-pernyataan salah yang sejatinya tidak mengarah terhadap dirinya, nanti akibatnya itu mereka tetap tidak minta maaf. Berbeda dengan orang-orang aswaja ya. Gus atau kiai-kiai aswaja itu ketika salah kemudian ditegur, diberikan referensi seperti ini, mereka dengan lantang, mereka dengan ikhlas, mereka dengan tawadhu minta maaf. Termasuk Uzaini sendiri, Uzaka itu pernah mengkritik Wahabi, kemudian beliau itu minta maaf karena apa yang beliau sampaikan itu salah. Nah, ini masalah keilmuan. Tetapi kalau saya perhatikan, orang-orang dari golongan mereka minta maaf ketika itu berbahaya untuk dirinya, itu minta maaf baru. Tetapi kalau tidak berbahaya untuk dirinya, tetap mereka tidak menolak pernyataannya itu, tidak menarik pernyataannya dan tidak minta maaf. Termasuk Khalid Basalamah yang mengatakan rukun wudhu itu ada 2, sampai sekarang tidak ada yang minta maaf. Termasuk Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa truk yang digunakan untuk usaha itu wajib dizakati 1 tahun pertama, kemudian setelah itu tidak usah dizakati. Itu kesalahan. Tetapi tidak pernah saya lihat Ustadz Khalid Basalamah itu minta maaf. Gus Baha yang alim seperti itu pernah salah ditegur, beliau minta maaf dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan tawaduknya beliau. Zainal Abidin mengatakan Imam Nawawi katanya mengusap wajah setelah sholat itu dikatakan bid'ah. Tidak ada kok minta maaf. Padahal sudah jelas Imam Nawawi kitabnya seperti ini. Kemudian As-Sundawi itu Abu Haidar As-Sundawi yang mengatakan Imam Syafi'i melarang orang ngaji di kuburan, katanya Imam Syafi'i. Ternyata kitab Imam Syafi'i malah mensunnahkan ya. Balas senang ya Imam Syafi'i kalau dibacakan Quran di kuburannya itu. Tidak ada Abu Haidar itu minta maaf. Jadi kesalahan-kesalahan yang bersifat umum, kesalahan ilmiah, mereka tidak minta maaf. Hanya kesalahan yang berbahaya untuk dirinya mungkin, itu yang kemudian minta maaf, khawatir dilaporkan mungkin ini. Ini beliau. Ini pandang Jaya Putra sekarang, minta maaf untuk orang-orang itu. Padahal dari dulu itu pandang, kalau memang Anda minta maaf, hapus tuh konten-konten yang menyatakan aswajanu. Apa maksud Anda mengatakan aswajanu itu? Aswaja NU gitu. Sebenarnya gini lah pandang. Kalau Anda itu memang merasa ahli ilmu, sudah pintar ahli ilmu, kan banyak itu Anda ajak MWC setempat atau PW setempat Anda itu untuk diskusi aja secara direct, pandang, langsung saja pandang ya. Atau kalau Anda memang punya kemaluan, kalau Anda memang jantan, YouTuber aswaj itu ajak untuk diskusi lah pandang gitu. Buktikan bahwa yang Anda katakan itu adalah betul, benar, ilmiah, benar memang yang Anda katakan itu. Buktikan seperti itu. Jangan-jangan nantinya akhirnya minta maaf lagi. Gitu loh pandang ya. Untuk Pandang Jaya Putra, mohon maaf sebelumnya dari saya. Ya, mohon maaf sebelumnya dari saya. Itu hanya saran saya. Sebelum Anda menyampaikan sesuatu, seharusnya Anda berpikir. Kalau memang Anda tidak tahu, bukan kapasitas Anda jangan bicara Pandang. Masalah agama ini bukan main-main. Kalau bukan kapasitasnya, kalau hanya otodidak seperti Anda itu, tidak usahlah membahas agama Pandang. Mungkin lebih baik Anda membahas masalah sekolah. Saya sudah katakan dulu itu. Mungkin lebih baik Anda itu membahas masalah kurikulum IKN ini gimana ini terhadap masyarakat, biar teman-teman guru ini bisa lebih mengambil manfaat dari ilmu yang Anda miliki daripada
Anda ngaji tidak bisa seperti itu, kemudian Anda sok-sok membahas agama Anda. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.